Cara yang kedua adalah meningkatkan pengetahuan. Jadi kalau pengetahuannya meningkat, maka ketenangan pun akan meningkat. Jadi dengan pengetahuan orang cenderung bisa lebih tenang, ya. Jadi orang yang punya pengetahuan hidupnya cenderung bisa tenang. Nah, untuk memahami ini kita bisa berikan contoh misalnya begini. Seorang bapak atau ibu yang melepas kepergian seorang anak dalam perjalanan jauh misalnya. Nah, bapak atau ibu ini merasa kurang tenang. Apakah anaknya sudah sampai? Ada belum sampai? Apakah terjadi sesuatu di jalan? Apakah baik-baik saja? Nah, maka si orang tua ini akan merasa gelisah, akan merasa resah. Makin lama keresahan ini makin tinggi intensitasnya, ya. Nah, sampai saat si anak tadi telepon ke orang tua bahwa dia sudah sampai dengan selamat di tempat tujuan, maka lega orang tua ini. Dia bisa tenang, dia bisa tidur dengan nyenyak. Tidak ada lagi keresahan, tidak ada lagi kepanikan, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang saya maksud dengan pengetahuan. Jadi, kalau kita ibaratkan pengetahuan itu adalah sebuah cahaya, maka ketidaktahuan adalah kegelapan. Ya, jadi begitu cahaya itu muncul atau pengetahuan itu muncul, maka ketidaktahuan atau kegelapan itu hilang dengan sendirinya. Ini adalah dua sisi, ya. Nah, demikian juga saat orang mulai mempelajari sesuatu, apapun itu, maka ketidaktahuan akan sirna. Jadi muncullah pengetahuan, dengan seketika lenyaplah kegelapan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dari contoh yang sederhana tadi dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar penyebab dari kegelisahan, penyebab kepanikan, ketakutan, dan lain sebagainya itu disebabkan oleh ketidaktahuan. Jadi, atau singkatnya bahwa ketidaktahuan atau kegelapan sebagai penyebab dari kegelisahan, ketakutan, kepanikan, dan lain sebagainya. Nah, karena kegelapan atau ketidaktahuan adalah penyebab dari keresahan dan kegelisahan, sehingga secara tidak langsung untuk melenyapkan kegelisahan dan keresahan hati itu adalah dengan pengetahuan. Kenapa? Karena saat pengetahuan itu muncul, secara otomatis kegelapan akan hilang. Ya, jadi gelap sama cahaya, ya, kegelapan sama cahaya itu saling meniadakan. Saat ada kegelapan maka tidak ada cahaya, ya, tidak ada penerangan. Saat ada cahaya, saat ada penerangan, maka kegelapan pun akan hilang. Nah, kalau kita ibaratkan pengetahuan itu adalah cahaya, penerangan, maka pengetahuan secara otomatis bisa meniadakan atau menghilangkan ketidaktahuan. Dan lenyapnya ketidaktahuan, maka muncullah ketenangan. Hilang juga kegelisahan, hilang juga keresahan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar sedikit tentang pengetahuan ini, ya. Yang kakek maksud pengetahuan ini bisa berarti pengetahuan dalam bentuk teori, ya, atau gagasan, di mana kakek menyebutnya ini adalah pengetahuan analitik, ya, atau pengetahuan secara literal, ya. Pengetahuan secara literal ini adalah mengetahui, ya, mengetahui dengan indera atau mengalami. Jadi mengalami atau mengetahui itu adalah pengetahuan yang nanti kita sebut sebagai menembus. Nah, itu yang disebut pengetahuan murni. Sedangkan pengetahuan
analitik, ya, analisa sebagai gagasan-gagasan itu sebagai pengetahuan kurang komplit, tapi keduanya tetap sebuah pengetahuan, ya. Di lain waktu akan kakek jelaskan lebih jelas lagi tentang pengetahuan ini, karena kita hari ini masih membahas tentang ketenangan, ya, tentang kegelisahan, keresahan, dan bagaimana cara kita menimbulkan ketenangan dari dalam. Jadi salah satu, kalau yang sebelumnya tadi itu ada keyakinan, dan sekarang yang kedua itu adalah pengetahuan. Jadi dengan pengetahuan kita punya suatu pandangan, suatu visi, ya, persepsi baru, sehingga keresahan dan kegelisahan tadi hilang. Saat keresahan dan kegelisahan hilang, maka muncullah ketenangan, ya, kira-kira seperti itu. Mungkin cucu-cucu semua juga bisa mencari-cari contoh, ya, bagaimana keresahan dan kegelisahan itu muncul, disebabkan oleh apa. Makin kita selidiki, cenderung ketidaktahuan itu menjadi penyebabnya, ya. Semacam saat terjadi pandemi sekarang seperti ini, ya. Jadi para ahli masih sibuk meneliti, masih mempelajari, sehingga kejelasan dari pandemik itu belum disepakati bersama. Nah, ada yang punya hipotesa seperti ini, punya pandangan seperti itu, kemudian punya pendapat yang lain lagi, dan semua para ahli mencoba untuk menemukan apa dan bagaimana cara mengatasi pandemi ini. Jadi saat para ahli belum menemukan apa dan bagaimana mengatasi pandemi ini, maka keresahan, kegelisahan, dan kepanikan masih tetap berjalan, menunggu sampai terjadi kesepakatan bersama tentang apa dan bagaimana mengatasi pandemi ini secara keseluruhan, ya. Ini kan masih yang ahli sini berpendapat begini, ahli itu berpendapat begitu, ada yang percaya, ada yang tidak percaya, ada yang saling menuding dan lain sebagainya, ada yang punya kepentingan tertentu dan lain sebagainya. Akhirnya saling curiga dan tidak akan selesai karena pengetahuannya belum dibakukan atau belum disepakati bersama menjadi pengetahuan yang bisa diketahui secara bersama-sama, kira-kira seperti itu. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam hidup dan kehidupan kita, seringkali kita diserang oleh kepanikan, entah di malam hari, entah di pagi hari, entah di siang bolong, ya kan? Nah, penyebabnya cenderung ketidaktahuan, dan akan diam atau akan tentram saat kita mendapatkan informasi atau pengetahuan sesuai dengan apa yang menyebabkan kita gelisah, kira seperti itu. Mungkin ada yang situasi ekonominya kurang bagus, gelisah, besok makan apa, dan lain sebagainya, apakah bisa membayar tagihan atau tidak. Nah, setelah ada bunyi telepon, Mas, tolong besok bantu ini, ada kerjaan. Akhirnya keresahan itu hilang seketika. Bener enggak? Tuh Mas Kiki juga, ya, sekarang sudah ada kerjaan baru, sudah tidak gelisah lagi. Nanti kalau sudah dapat gajian, beli HP baru ya Mas ya. Itu. Nah, itulah gambaran-gambaran bagaimana pengetahuan itu bisa menenangkan kita, bisa menenangkan pikiran kita dengan secara instan, ya, dan sangat seketika. Jadi entah itu kepanikan, entah itu keresahan atau apa saja, dengan pemahaman baru, dengan pengetahuan baru atas apa yang membuat kita
gelisah, maka spontanitas kita bisa menjadi tenang kembali. Nah, sekarang muncul pertanyaan baru. Loh, kita itu setiap hari sering gelisah, dan penyebab kegelisahan itu banyak sekali, macam-macam. Nah, oleh karena itu kita sangat perlu belajar tentang banyak hal, ya. Kalau itu menyangkut tentang hidup dan kehidupan sehari-hari, maka sudah sepatutnya kita mempelajari apa itu hidup, bagaimana kehidupan itu berjalan, seluk-beluknya seperti apa. Nah, pengetahuan-pengetahuan yang sedikit demi sedikit inilah yang bisa menumbuhkan ketenangan demi ketenangan, ya. Mungkin yang bisa kita lihat adalah ada orang yang sering kali panik, sering kali resah, sedikit-sedikit resah. Tapi ada juga orang yang tidak terlalu sering resah, tidak terlalu sering gelisah. Nah, kenapa bisa begitu? Karena orang satu dan orang lainnya punya pengetahuan yang berbeda-beda. Ada yang memiliki pengetahuan yang luas, sehingga dia menghadapi banyak hal bisa lebih tenang. Kemudian ada yang hanya punya pengetahuan sedikit di bidang tertentu, tidak di bidang yang lain-lain, sehingga dia mudah sekali diserang oleh penyakit cemas ini, ya. Apa-apa dia mendengarkan berita begini dia cemas, dia mendengarkan berita begitu dia cemas, khawatir dan lain sebagainya. Nah, untuk mengurangi kecemasan demi kecemasan, kita bisa menumbuhkan ketenangan demi ketenangan dengan cara kita mulai belajar sedikit demi sedikit apa itu hidup, bagaimana hidup itu berjalan, dan lain sebagainya. Akhirnya seperti yang sering kakek ceritakan, ya, pengetahuan kita makin meningkat, maka ketentraman juga makin meningkat, ya. Pengetahuan makin bertambah, kegelisahan makin berkurang. Saat kegelisahan berkurang, maka ketentraman bertambah, ketenangan bertambah, ya. Saat pengetahuan kita lebih tinggi lagi, maka kegelisahan sangat berkurang sekali atau sangat sedikit sekali. Juga ketentraman akan meningkat sangat tinggi juga. Tidak ada salahnya kita belajar tentang banyak pengetahuan yang ada di lingkungan kita, agar kita lebih sering mendapatkan pengetahuan, meningkatkan pengetahuan, agar kita lebih sering mendapatkan ketentraman demi ketentraman. Karena ketenangan dan ketentraman tidak bisa kita mohon, ya. Ketentraman dan kedamaian itu bisanya adalah kita usahakan, kita munculkan dari dalam kita masing-masing. Nah, itulah kira-kira cara kedua untuk meningkatkan ketenangan, yaitu dengan cara belajar untuk mendapatkan pengetahuan.